Entity Relationship Diagram penerapannya pada sistem peringkasan teks. Baik, kita langsung masuk saja ke yang pertama, ada entitas pengguna, di mana entitas pengguna ini menyimpan informasi penting tentang pengguna sistem seperti user ID sebagai primary key, di mana ini identifikasi unik untuk setiap pengguna. Terus ada username dan password digunakan untuk login ke sistem. Selanjutnya ada email sebagai informasi kontak atau untuk keperluan autentikasi. Ketika pengguna memasukkan data login, data tersebut akan diproses oleh sistem, tokenisasi dan embedding, atau proses mengubah kata menjadi representasi unik untuk membuat sistem memahami kata dan konteks, sehingga bisa melakukan pemeriksaan apakah data yang dimasukkan valid atau tidak. Selanjutnya ada entitas sesi pengguna, di mana entitas sesi pengguna ini mencatat aktivitas login pengguna. Yang pertama itu ada session ID, itu sebagai primary key, itu diidentifikasi untuk setiap sesi login. Yang kedua ada user ID sebagai foreign key, itu menghubungkan sesi dengan pengguna yang sedang login. Selanjutnya ada login time dan logout time, itu menyimpan waktu login dan logout pengguna. Jadi ketika pengguna login, sesi baru dibuat dan model memperhitungkan konteks sesi ini untuk memproses dan memberikan hasil yang sesuai. Model akan memperhatikan sesi ini selama proses pemrosesan data. Selanjutnya, ada entitas dokumen, di mana entitas dokumen ini berhubungan dengan dokumen yang diunggah oleh pengguna, di mana atribut yang pertama itu ada dokumen ID unik untuk setiap dokumen. Selanjutnya ini dokumen ID ini sebagai primary key. Selanjutnya ada user ID ini sebagai foreign key, itu di mana menghubungkan dokumen dengan pengguna yang mengunggahnya. Selanjutnya ada dokumen name, file path, dan upload date, itu menyimpan nama, lokasi, dan tanggal unggahan dokumen. Ketika dokumen diunggah, teks di dalam dokumen tersebut akan diproses oleh model menggunakan tokenisasi dan embedding untuk mengubahnya menjadi format yang dapat dipahami oleh sistem, di mana proses self-attention akan digunakan untuk memilih bagian-bagian teks yang paling relevan untuk dirangkum. Selanjutnya ada entitas yang terakhir, ada entitas ringkasan teks, di mana entitas ringkasan teks ini berisi hasil ringkasan dari dokumen. Yang pertama ada atributnya, ada summary ID sebagai primary key-nya. Ini ID unik untuk setiap ringkasan. Selanjutnya ada dokumen ID sebagai foreign key, itu menghubungkan ringkasan dengan dokumen yang dirangkum. Selanjutnya ada summary text, di mana ini adalah teks hasil ringkasannya. Selanjutnya ada create add. Create add ini menyimpan waktu pembuatan ringkasan. Model akan menggunakan informasi dari encoder-decoder untuk menghasilkan ringkasan. Proses ini mencerminkan bagaimana model memilih informasi yang perlu dipertahankan dan apa yang bisa dihilangkan dalam ringkasan berdasarkan hubungan antara token yang dihitung melalui self-attention. Pengguna berinteraksi dengan sistem dan data yang dimasukkan seperti teks atau dokumen diubah menjadi representasi numerik menggunakan tokenisasi dan embedding. Sesi pengguna menyimpan informasi tentang sesi login yang membantu sistem untuk memberikan hasil sesuai dengan sistem tersebut. Dokumen yang diunggah oleh pengguna akan diproses menggunakan self-attention untuk memilih informasi yang relevan dan penting yang digunakan oleh model untuk menghasilkan ringkasan. Selanjutnya ada ringkasan untuk menghasilkan eh, maaf, selanjutnya dari ringkasan teks yang dihasilkan adalah hasil dari keputusan yang dibuat oleh model berdasarkan perhatian yang diberikan pada kata-kata yang paling relevan di dalam teks. Sekian penjelasan saya mengenai PRD yang diterapkan dalam sistem peringkasan teks. Terima kasih.